Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Laravel DAS atau browser test ya. Jadi kalau di Laravel untuk browser test itu disediakan yang namanya Laravel DAS ini. Oke, jadi kita akan coba dengan sesuatu hal yang sederhana aja, yaitu kita akan menguji satu flow autentikasi, mungkin nanti register sama login aja. Jadi kita akan gunakan Laravel Breeze untuk bikin kode autentikasinya, nanti kita bikin browser testnya dengan Laravel DAS ini. Oke, nggak berlama-lama, kita masuk aja ya. Nah, jadi di sini saya akan masuk ke folder project tutorial. Oke, di sini saya akan buat Laravel new Laravel DAS seperti ini misalnya ya. Oke, di sini kita akan menginstal project Laravelnya sampai selesai, kita tunggu. Kemudian kita baca-baca dulu ya sambil nunggu. Nah, di sini introduction-nya. Oke, jadi Laravel DAS itu kayak gini ya. Menyediakan sesuatu yang ekspresif, terus sesuatu yang mudah digunakan untuk mengotomasi testing dengan browser. Oke, jadi nanti kita juga butuh Chrome driver atau driver browser lainnya, itu bisa kita install ya. Tapi di sini kebetulan pakai Chrome, jadi nanti saya akan install Google Chrome untuk drivernya. Atau udah terinstall ya, atau mungkin installnya per project, nanti kita coba cek. Nah, kalau nanti projectnya sudah selesai, kita akan langsung require untuk Laravel DAS-nya supaya di-install ke project ya. Kita cek, oke, sudah selesai. Kita masuk ke cd Laravel DAS. Oke, kita clear. Nah, di sini kita install composer require Laravel DAS. Oke, kita tunggu lagi, dan ketika selesai kita bisa jalankan PHP Artisan DAS install seperti ini. Nah, kemudian kita set app URL-nya supaya nanti ketika dites ya. Jadi kalau tesnya misalnya nanti ke localhost 8000 misalnya ya, kita set app URL-nya ke localhost 8000. Nah, nanti kalau saya testingnya pakai di sini kan pakai valid ya saya, jadi mungkin nanti saya akan set laraveldas.test misal seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan aja di env-nya. Oke, nah ini kalau mau install Chrome driver-nya. Tapi sepertinya kita nggak perlu hal itu ya. Kita bisa das install ini dulu. Kalau memang nanti dibutuhkan kita coba cek. Oke, PHP Artisan das install, dan di sini langsung otomatis download Chrome driver-nya. Jadi sebenarnya kita sudah di-downloadin atau diinstalin sama si Laravel DAS ya untuk Chrome driver. Jadi mungkin ini memakan waktu yang cukup lebih lama dari yang lain karena sepertinya cukup besar yang di-download ya. Jadi kita tunggu sampai instalasinya selesai. Dan ternyata sudah selesai, dia install versi 91.0. Nah, mungkin ini yang latest ya, atau yang terakhir atau yang terbaru. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat kalau mau install yang lain silakan di sini. Nah, kalau mau pakai browser lain bisa dibaca ini ya. Karena di sini kita cukup pakai Google Chrome aja ya, kita gunakan Google Chrome. Oke, kemudian kita bisa lihat untuk bikin tesnya seperti ini. Oke, mungkin di sini akan saya setup dulu projectnya ya, karena kita belum setup. Jadi di sini saya akan buka di code editor Visual Studio Code. Oke, jadi di sini projectnya. Oke, untuk env-nya kita bisa lihat di sini app URL-nya sudah selesai atau udah sesuai ya. Dan di sini database-nya Laravel DAS. Saya akan bikin, bikin satu database baru. Sorry, ini koneksinya di server. Kita masuk ke sini lokal dan kita buat satu tabel baru namanya Laravel DAS. Seperti ini. Sudah betul ya. Kita sudah punya, kita klik aja, dan di sini kita belum punya apapun. Lalu berikutnya yang saya perlukan untuk setup project supaya punya autentikasi,
saya akan gunakan Laravel Breeze. Oke, seperti ini. Composer require Laravel Breeze. Oke, dan di sini sudah selesai. Kemudian kita jalankan PHP Artisan Breeze install. Kemudian di sini kita passing parameternya bleed. Karena kita cukup pakai bleed aja ya. Dan di sini kita jalankan npm install dan npm run dev. Jadi ini untuk install dependensi npm-nya. Kemudian build asetnya ya. Jadi kita tunggu. Oke, kemudian kalau sudah kita akan coba akses ke browser Chrome di sini. Oke, Laravel dash.test seperti ini. Nah, di sini kita punya login dan register ya. Oke, di sini belum selesai untuk build-nya sepertinya. Oke, kita tunggu. Jadi kalau belum selesai tampilannya seperti tadi ya. Dan ini harusnya udah nggak lama lagi sudah selesai. Oke, mix masih building 10%. Oke, kita cek aja dulu ya. Oke, sudah selesai. Nggak jadi kita cek dulu. Oke, sekarang kita akan jalankan PHP Artisan migrate. Oke, kita migrate untuk aplikasinya, untuk database-nya ya. Oke, sekarang kita coba refresh dan kita register. Oke, di sini saya akan register amirul@kawancoding.com. Oke, kita juga pelajari flow-nya supaya kita juga gampang nanti nulis tesnya. Kalau ketika register itu kayak gimana sih? Ya, jadi kalau register kan kita ngetik nama di kolom nama, ngetik email di kolom email dan sesuai aturannya ya. Nah, setelah itu kita bisa klik register ini. Jadi nanti ini adalah skenario yang akan kita tulis pada tes Laravel Dash yang akan kita buat nantinya. Oke, kita register di sini dan harusnya kalau datanya betul ya maka dia akan di redirect ke dashboard seperti itu. Nah, bagaimana nulis tesnya? Kita lihat lagi di dokumentasi karena saya juga belum begitu hafal untuk Dash ya. Oke. Jadi untuk bikin tes kita bisa gunakan seperti ini. PHP Artisan Dash make seperti itu ya. Oke, kita coba untuk membuat testingnya dan di sini kita jalankan PHP apa tadi ya, Dash make ya. Oke, Dash make register test ya. Jadi seperti ini. Oke, dan dia akan tergenerate ke dalam folder test browser. Kemudian pada register test ini ya. Nah, di sini kita akan buat tesnya. Oke, jadi seperti ini aja untuk bikin tesnya. Lalu kita akan tulis tes yang akan kita jalankan seperti itu. Oke, kita coba cek lagi ke Chrome di sini. Kita lihat dokumentasinya. Kita bisa gunakan reference database ya di sini atau database migration di sini untuk thread-nya supaya nanti dia menjalankan migration-nya. Oke. Kita coba cari environment-nya dulu supaya kita bisa memastikannya. Nah, di sini kita bisa jalankan dash-nya di sini ya. vdash.local. Oke. Kalau enggak ya kita nggak pakai ini. Kita coba dulu ya untuk konfigurasinya. Kalau emang kita mau memaksakan dash supaya pakai konfigurasi sendiri, maka dia akan gunakan ini. Oke. Nah, ini ada contoh untuk login. Nanti kita bisa coba atau mungkin kita akan coba loginnya dulu. Oke. Kemudian mana ya? Nggak ada sih yang jelas di sini. Oke, mungkin kita coba masuk ke sini untuk Dash kita jalanin ya. Jadi
Atau mungkin kita akan coba dengan login test dulu ya. Jadi karena sudah disediakan, daripada saya bikin registernya dulu, kita mungkin bikin loginnya dulu. Oke. Login test, dan di sini muncul login test. Oke, di sini kita gunakan use database migration thread-nya, dan di sini jangan lupa untuk di use. Oke. Kita coba login test tadi di mana? Di sini ya. Jadi kita copy aja. Oke, untuk nulis tes seperti ini, seperti PHP unit biasa. Cuma disesuaikan aja. Oke. Untuk nulis tes itu bisa kita gunakan seperti ini dengan camel case dan diawali dengan prefix test seperti ini. Atau saya lebih suka, biasanya lebih nyaman dengan bikin komentar tes atau dengan annotation tes seperti ini. Nah, di sini kita nggak perlu nulis tes, dan ketika di sini kita tulisnya biasanya, kalau saya lebih suka dengan snack case ya. Jadi misalnya user can log in and redirect to dashboard misal. Nah, untuk penamaan nama tesnya ini ya sesuaikan aja dengan case yang kawan-kawan hadapi ya. Jadi kalau bisa sih sedetail mungkin untuk penamaannya. Jadi di sini saya akan paste atau paste ya untuk tesnya. Jadi di sini saya mungkin coba jelasin ya untuk tes ini kenapa seperti ini. Jadi kalau seperti ini berarti dia itu bikin user dulu. Nah, untuk bikin user itu kita nggak harus klik ke register dulu. Jadi di sini kita bisa gunakan factory untuk buat usernya. Nah, setelah usernya sudah terbuat, nanti kita tinggal passing ke sini ya. Jadi kita visit halaman login. Jadi ya contohnya kita akan demokan seperti ini. Oke, jadi kita masuk ke sini, kita logout dulu. Jadi skenario tesnya yang ada di sini itu kita visit halaman /login. Kemudian kita ngetik pada inputan email dan inputan password sesuai yang ada gitu ya. Terus di sini emailnya ikut di sini variable user email, jadi dia akan masukin ini. Saya ganti karena yang bikin tutorial saya bukan Taylor Otwell ya. Oke, amirul@kawancoding.com di sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian press login. Jadi dia akan tekan tombol login. Jadi di sini kalau kita masuk, kita kunjungi /login, kemudian di sini ada email, ada password, kemudian dia tekan login ini. Maka dia akan masuk seperti itu. Oke, seperti itu. Simple sebenarnya ya. Jadi mungkin memang kalau kita awal-awal nulis tes itu yang bikin bingung. Nah, sama, saya juga seperti itu waktu pertama nulis tes. Oke, assert part is home. Nah, mungkin ini kita ganti dengan dashboard ya. Kayaknya tadi udah beda. Atau kita coba jalankan tesnya dulu. Oke, di sini kita coba PHP Artisan tes. Sorry. Kita cek lagi untuk ngejalanin das. Saya juga kurang inget ya untuk das karena jarang untuk langsung PHP Artisan das. Karena lebih sering nulis PHP unit atau tes di feature testnya, bukan di browser ya. Oke, PHP Artisan das, dan di sini ada error. Unable to locate button login. Oke. Kok bisa seperti itu dia? Connection refuse. Oke, di sini ada error. Oke, kita coba lagi kenapa dia error ya. Oke, kita coba cek apakah ada yang perlu ditambahkan. Oke. Does make test browser. Driver. Harusnya nggak ada sih kalau yang ini ya.
Oke, sepertinya harusnya sudah betul. Kita coba cek lagi. Mungkin env-nya ya. Mungkin kita akan bikin env sendiri untuk kita duplikat ya. Copy, duplikat env .das.local seperti ini. Oke, seperti ini aja env-nya. Harusnya sudah nggak ada yang perlu ditambahkan. Tapi kita coba jalankan lagi PHP Artisan Das. Nah, ini udah selesai ya. Ada yang oh nggak, ternyata masih ada error. Errornya 1. Oke. Errornya udah berkurang ya. Kalau tadi kayaknya ada beberapa error di sini, portnya ditolak, dan di sini sudah bisa. Oke, unable to locate button login. Kita coba cek di Chrome. Kita masuk di sini login ya. Kayaknya ini harus case sensitif sih. Makanya di sini login salah. Oke, kita coba tesnya tadi login tes ini kita benerin, kita sesuaikan ya, login gede kecilnya kita sesuaikan juga, kita simpan, kita jalankan PHP Artisan Das. Oke, nah di sini udah nggak error tapi fail ya. Oke. Di sini home tapi kita di redirect ke /dashboard. Jadi ini yang bikin salah. Jadi emang harus ke dashboard. Kalau kita coba di sini kita jalankan PHP Artisan Das. Oke. Nah, ini sukses ya untuk login. Untuk example testnya saya hapus karena di sini nggak kita butuhkan lagi. Oke, login test sudah selesai. Jadi user can login and redirect to dashboard kalau credentialnya udah bener ya. Nah, bagaimana kalau credentialnya itu salah? Nah, ini kita buat tesnya. User cannot login with invalid credential. Oke, lalu di sini jangan lupa dikasih annotation tes seperti ini supaya dia atau docblock ya, supaya dia dianggap sebagai tes. Oke, sekarang yang perlu kita buat adalah sebuah factory. Oke, di sini. Nah, kemudian kita buat satu user seperti ini, kemudian kita loginnya kita salahkan gitu ya. Oke, kita coba seperti ini. Kita copy aja dan di sini user emailnya kita buat yang salah ya. Misalnya di sini kucil@kawancoding.com seperti ini. Lalu passwordnya password, dan di sini karena kucil itu nggak ada, harusnya dia gagal gitu kan. Dan di sini redirectnya harusnya ke login seperti itu. Oke, dan harusnya kalau kita coba bikin salah di sini, kita coba untuk Oops, di sini Laravel does users doesn't exist. Oke. Ya, karena tadi ada itu ya, kita jalanin database migration di tes kita. Jadi ketika kita gunakan database ini, maka dia akan hilang. Nah, di sini mungkin kita juga kita cek ya, kita assert untuk dia bisa melihat kata-kata ini. Oke, jadi kenapa tadi ada error migration? Ya karena sisa dari tes tadi itu menghilangkan database-nya di fresh gitu kan. Kayak di rollback untuk database-nya. Nanti kalau bikin tes itu database-nya dipisahkan ya. Jadi misalnya di sini tadi saya kan punya Laravel Das ini. Nah, mungkin kalau di sini kalau nama project-nya Laravel Das tes misal seperti ini ya untuk tesnya. Nah, di sini kita open juga. Nah, kemudian pada env.local tadi
env dash lokal ini, kita ganti value Laravel dash ini database-nya dengan Laravel dash test seperti ini. Jadi supaya dia tidak mengganggu database production misalnya. Jadi dia punya database untuk testing sendiri. Oke, cukup seperti itu. Dan di sini jangan lupa, kita belum sampai register test. Kita masih di login ini ya. Oke, assert path is login. Kemudian di sini saya akan assert C. Kok nggak ada autocomplete-nya ya? Assert C seperti ini. This credential do not match our record, seperti itu. Oke, kita jalankan PHP Artisan dash. Oke, kita tunggu. Error lagi. Oops, unable to CSS selector body email. Kenapa error lagi? Oke, kenapa kok error lagi? Oke, sepertinya untuk di sini dia masih dianggap sebagai user yang sedang login ya. Jadi di sini saya akan coba tambahkan browser logout ya, untuk logout untuk dia supaya logout ketika tesnya sudah selesai. Oke, di sini akan saya coba jalankan lagi. Saya clear PHP Artisan dash seperti ini. Oke, semoga ini sudah berhasil ya, dan sepertinya berhasil. Oke, sukses ya. Jadi emang harus di logout. Jadi termasuk yang di bawah ini, setelah kita ngetes login, kita logout dulu. Oke, seperti ini aja. Oke, kita coba jalankan tesnya lagi. Dan harusnya oke. Betul ya, seperti itu. Oke, ini untuk login. Sekarang kita masuk ke bagian register ya. Jadi ya ini tadi ada happy path, ada set path-nya ya. Jadi happy path-nya itu user bisa login dan di redirect ke dashboard. Nah, set path-nya atau path sedihnya itu user nggak bisa login kalau dia pakai kredensial yang invalid seperti itu. Oke, jadi kita lanjut untuk register test. Kita akan gunakan use database migrations. Oke, untuk tesnya kita hapus semua dan kita coba untuk tulis tesnya di sini. Pertama kita coba lihat ya di sini untuk register. Jadi ada name, email, password, dan confirm password seperti itu. Kemudian yang ditekan atau di press itu kan register. Nah, langkah berikutnya kalau sukses dia kan di redirect ke ke dashboard juga ya. Jadi nanti kita juga assertion-nya itu ke sana juga. Oke, kita coba lagi untuk nulis tesnya. Kita buat tesnya, add test seperti ini. Seperti ini, public function user can register with valid data. Jadi untuk penamaan functionnya atau metodenya itu sesuaikan dengan selera kawan-kawan ya. Tapi usahakan ini itu jelas seperti itu. Oke, untuk register sekarang saya butuh visit kemana. Oke, jadi mungkin untuk awalannya kita copy aja this browse sampai sini. Kita nggak perlu user. Oke, kita tutup seperti ini. This browse. Oke, di sini kita gunakan browser visit/register. Kemudian kita type ya. Jadi kita ngetik di mana tadi? Name. Amirul misalnya.
Kemudian kita ngetik lagi type ya, jadi maksudnya type itu dia ngetik ke browser atau ke inputan yang ada di tampilan browser ya. Kemudian email. Di sini saya akan gunakan amirul@kawancoding.com. Kemudian type lagi password. Oke, di sini saya akan ketik password. Kita ketik lagi di password confirmation. Lalu di sini kita gunakan password, press register. Oke, lalu di sini assert path is /dashboard ya kalau dia berhasil. Oke, di sini kita tutup. Seperti ini aja. Kemudian kita akan jalankan lagi PHP Artisan Dash. Oke, kita coba apakah sukses untuk registernya. Dan ternyata sukses. Oke, ada 3 tes ya. 2 di login test, 1 di register. Nah, kita buktikan aja kalau kita hilangkan komentar atau doc blocknya untuk add test tadi. Itu aku bakalan gimana sih? Nah, di sini ada tulisan di sini tesnya ada 3, assertionnya 3, warningnya 1 karena nggak ada tes yang ditemukan. Oke, kita tulis di sini. Nah, kemudian mungkin agak ribet kalau kita bikin 1 tes, tapi kok kita jalanin semua tes gitu kan ya. Nah, jadi kita punya yang namanya seperti ini. Oke, di sini add group, register misal seperti ini ya. Oke, kemudian di sini untuk grupnya akan kita buat. Oke, add group login test atau login gitu aja ya. Jadi kita akan copy aja, kita sesuaikan di bawahnya. Oke, kemudian untuk jalankannya saya juga lupa ternyata. Oke, kita coba cek PHP Artisan Dash main help. Oke, browse optionnya. Oke, nggak kelihatan. Jadi kita buka di dokumentasi aja. Jadi seperti ini ya emang. Karena kita nggak mungkin ngapalin semuanya. Kita lihat grup. Oke, main grup. Kemudian di sini grupnya apa? Oke, kita balik ke text editor. Kita clear PHP Artisan Dash main group. Misal tadi terakhir saya jalanin register test. Jadi di sini saya akan jalankan grupnya register aja. Oke, jadi di sini harusnya 1 tes saja yang dijalankan dan di sini kita bisa lihat kita menjalankan 1 tes saja. Oke, kemudian kalau kita coba tes untuk yang login, grup login seperti ini. Harusnya ada 2 tes ya yang dijalankan. Kita coba lihat dan di sini ada 2 tes dan 3 assertion. Oke, sudah sukses seperti ini. Nah, mungkin dari tadi teman-teman atau kawan-kawan itu bertanya-tanya ya. Katanya browser test, kok browsernya nggak muncul, kok cuma di CLI atau command line gitu kan ya. Nah, itu yang perlu kita setup ya. Kalau kawan-kawan mungkin mau pamer gitu, supaya bisa pamer, kalau kita bisa ngetes otomatis dan ini ada hantunya loh browsernya gitu ya. Itu kita set di Dash test case ini. Nah, di sini ada headless ya atau parameter headless. Kalau headless ya tadi akhirnya dia nggak ngebuka browser. Oke, sekarang kita coba untuk jalanin ini dengan membuka browser ya. PHP Artisan Dash kita jalankan seperti ini dan semoga buka browser dan di sini kita bisa lihat browsernya dibuka dan jalan. Oke, kelihatan? Oke, kalau nggak kelihatan mungkin saya coba jalankan lagi ya. Oke, diperhatikan aja pelan-pelan. Kalau emang nggak kelihatan ya emang ya harusnya cepet. Kalau ngetesnya terlalu lama juga ya nggak bagus ya untuk buat ngetes. Jadi sekilas tadi udah kelihatan ya. Kita sudah membuka browser. Kemudian browsernya otomatis mengisi. Kalau sukses dia akan ke sana. Kalau gagal ya dia akan gagal. Kelihatan tadi. Oke, 1 kali lagi saya coba jalankan.
Jadi ini kalau mau dijalankan dengan browser, kita komentarin headless-nya. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada tes ini untuk register. Seperti itu. Jadi kalau mau jalanin browser, tinggal dikomentarin pada Dash test case ini untuk headless-nya. Kalau kita balikin seperti ini, maka dia tidak akan membuka browser. Dan ini mungkin untuk mempercepat proses ya. Jadi dia nggak perlu buka browser juga. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan tentang browser testing dengan Laravel Dash. Jadi semoga ada manfaat yang bisa kawan-kawan ambil di sini. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.